memohonkan kepada Allah SWT semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Ibu bapak jamaah masjid rahimakumullah, kultum pada pagi ini insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Iman Permatiyata. Mari kita buka kajian pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Iman Permatiyata kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita sekalian sampai dengan saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid Al ini. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Berkenaan dengan ayat tersebut, kebetulan saya mendapatkan sebuah buku kemarin untuk materi hari ini, yaitu ada 3 patah atau 3 semangat dalam kehidupan dalam bahasa Arab, tapi bukan hadis, bukan Al-Quran, tapi cukup populer di mana-mana, yaitu manjada wajada, man yadro yasud, man sobaro dafiro. Kenapa saya mengangkat buku ini? Karena beberapa hari yang lalu ada anak remaja, Mas Kusai di sini. Jadi dia diminta untuk jadi MC. Ternyata dia merasa nggak pede. Kok kayaknya ceramah saya atau MC saya tidak seperti yang biasanya. Padahal kita sendiri juga sempat terkejut ketika Mas Kusai suatu saat di beberapa waktu yang lalu kata-katanya atau kalimat-kalimatnya itu begitu mantap gitu ya. Terus kayak wong tua untuk jadi MC. Tapi ya ngebas suaranya itu. Tapi kemarin memang saya rasakan kok agak enggak semangat. Saya merasakan, tapi tiba-tiba ketika setelah dari mimbar ini dia nemui, Pak kok aku nggak seperti kemarin, mungkin kamu kurang belajar nak. Jadi dia itu punya semangat, tapi kadang-kadang memang ketika kita itu sudah memiliki kemampuan, kita harus sering latih, kita harus sering biasakan, kita harus sering berlatih. Kalau nggak pernah berlatih, ya bagaimana kita bisa mempertahankan performa kita, apalagi kita bisa meningkatkan apapun itu bentuknya, tidak hanya ceramah, tidak hanya kita belajar, tidak hanya apa. Yang penting kita harus selalu tekun dan tekun. Nah makanya kalimat yang perlu saya ingatkan khususnya kepada diri saya sendiri dan mungkin juga untuk jamaah sekalian, yaitu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah datang ke beberapa pesantren, entah itu yang tradisional atau entah yang modern, itu kalimat ini begitu populer dan begitu apa ya, kadang-kadang dipajang di dinding, kadang-kadang di apa.
Mungkin itu seolah biasa-biasa saja, tapi sebenarnya ini memberikan arti yang sangat dalam untuk mereka madrasah santri itu semangat untuk belajar, semangat untuk berkegiatan, semangat untuk bekerja. Ya kalau sedikit guyon ya, kalau Amerika itu berani menyerang Iran, berani menyerang Venezuela, berani menyerang negara-negara lain, tapi nggak akan berani menyerang Indonesia. Sebabnya apa? Sebabnya di Indonesia itu ada pepatah mati satu bunuh seribu. Waktu ditembak si wah tambah orang yang gila Amerika terus akhirnya rumah dewi. Nah, sama ini di Arab itu ada pepatah manjada wajada. Artinya barang siapa bersungguh-sungguh dia pasti akan berhasil. Nah, sungguh-sungguh itu apa? Misalnya kita pengen jadi seorang contohnya ahli kunci, seorang kapiten. Karena tadi aku metu sekolah ke anakku buka kunci itu angel banget lagi, angel buka kunci itu ya. Itu bisa bermanfaat tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Saya pernah baca atau senang buka di Google, pernah baca di laptop itu ada cerita bahwasanya suatu ketika di akhirat itu malaikat itu penjaga surga itu kuncinya macet. Wah, kuncinya macet jadi sehingga belum boleh surga dia antu kan banget kuncinya macet. Golek ahli kunci. Nah, terus ahli kunci yang pertama itu dari Jepang. Dia mengatakan, saya bisa malaikat, tapi kalau saya mau memakai jasa saya berarti biaya tenaganya 1 juta, biaya pembetulannya 1 juta, jadi 2 juta. Terus ada lagi dari Amerika, dari George Bush itu mengatakan bahwasanya kalau Anda mengatakan untuk membuka kunci, saya perlu analisa, butuh dana sekitar 3 juta dan untuk tenaganya 1 juta. Tapi yang lebih broker ya, kalau sama saya 12 juta, kalau terlarang nih. Tapi nanti malaikat nanti tak sogok 5 mito. Nah itu masih untung loh ini. Tapi nggak seperti itu ya. Jadi kita bersungguh-sungguh tapi tetap dalam koridor kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ahli apapun itu pasti dimanfaatkan, entah itu di dunia atau di akhirat. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian ini ahli ibadah. Ahli ibadah itu pasti bermanfaat tidak hanya di dunia ini saja, nanti suatu saat pasti akan bermanfaat juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam manjada wajada itu paling tidak ada 4 dimensi. Pertama adalah dimensi keyakinan, karena kalau kita yakin dengan sungguh-sungguh pasti itu akan menjadi kenyataan. Kita pengen berkorban sungguh-sungguh, nyalani dan lain sebagainya, insya Allah 2 bulan ke depan kita bisa berkorban. Kita mau umroh 25 juta, nabung sehari 1000, itu nggak sampai 25 tahun kita bisa umroh. Nyalanya lagi saya harus dino gitu, 25 tahun umroh. Setelah semaput nih. Nah, yang penting sungguh-sungguh ya. Yang kedua dimensi kerja keras. Nah, keyakinan tidak hanya berhenti sampai dengan keyakinan, juga harus begitu kerja keras. Ngalahin terus adu dejawu, bicara ini dejawu. Nah, apabila seorang bekerja keras maka dia akan berhasil. Kemudian totalitas. Intinya 25 tahun yang akan datang saya harus bisa umroh total. Bicaranya itu bisa tercapai. Terus kemudian yang terakhir adalah istiqomah dan konsisten. Itu dimensinya. Kemudian bagaimana cara kita menerapkan manjada wajada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tetapkan tujuan. Urip nek ra duwe tujuan, bingung, ngalor ora, ngidul ora, metan ora, ngulon ora. Gitu.
bingung arep nang ndi, arep apa, karo sapa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah menetapkan tujuan tahun 2026 saya mau menikah, harus langsung besok 20 nikah itu ya bulan apa itu ditetapkan. Tahun 2027 saya mau punya putu, punya anak, punya putu, kayak bucu, okay. Nah itu harus semangat ya bapak-bapak, okay. Nah ora ya ditungani, nah ora ya dipacak kepo gitu ya. Nah sumum fahum layar ciun. Nah setelah tujuannya jelas, buat rencana. Jadi misalnya dengan tujuannya arep lunga ke Malioboro dari Gamping, tapi kita nggak punya rencana Malioboro. Ya caranya iso tekan Parangtritis, iso tekan Bandara Diri, iso tekan Diri, tapi harus punya rencana yang jelas. Kayak aku kudu lewat pasar Gamping, aku kudu lewat Purworejo, aku kudu lewat Ngampilan dan lain sebagainya. Nanti suatu saat pasti bisa sampai ke Malioboro. Sama kemarin sudah disampaikan oleh Pak Bambang, kalau kita pengen jadi orang yang bertakwa, langkah yang pertama kita harus jadi orang yang Islam, menjadi muslimin. Muslimin itu ya syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Setelah itu jadi orang yang mukmin, harus kita yakin. Setelah itu harus kita jadi orang yang musyrik. Musyrik itu percaya bahwasanya kita dilihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Allah itu Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Setelah itu jadilah orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas, melakukan ibadah itu semata-mata hanya kepada Allah. Dan yang terakhir kita akhirnya nanti akan dapat sampai ke takwa. Jadi direncanakan yang namanya kita menjadi berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Apapun yang menjadi bertakwa itu kita harus step lewat tangga. Tapi kemarin sempat terlintas di pikiran saya, kok harus tangga? Saya itu zaman lift, zamannya kok eskalator. Nah, berarti kalau perlu masuk surga itu nggak perlu dihisap, bisa langsung lebu, langsung surga. Tidak hanya Jannatul Ma'in tapi Jannatul Firdaus, dan surga yang paling di atas. Kalau bisa seperti itu, orang jangan dihisap. Nah, berarti ibadahnya juga harus lebih sungguh-sungguh. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang istimewa itu, kita harus belajar dari pengalaman orang lain. Saya suka anak muda yang suka belajar kepada orang lain, tanya dan lain sebagainya. Suatu saat dia pasti akan menjadi orang yang sukses. Percayalah bahwasanya setiap orang itu punya pengalaman yang banyak. Jadi kalau kamu ingin jadi presiden, ya belajarlah dari presiden. Kalau kamu ingin jadi pengusaha, belajarlah dari pengusaha. Kalau kamu ingin jadi dosen, belajarlah jadi orang yang suka belajar, berilmu. Terus kemudian lakukan semua proses itu dengan penuh dedikasi, ketekunan, gigih dan semangat. Dedikasi. Saya mau jadi orang yang bertakwa. Wes ora peduli dengan dunia malam, tidak peduli dengan hal-hal yang haram dan lain sebagainya. Pokoknya intinya saya harus jadi orang. Nah, itu dedikasi, tekun, sholat, rajin dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah ini jamaahnya pagi hari ini bisa sampai 6 sok ya Pak. Yang putra, yang putri bisa sampai 5 sok. Ini kita lihat. Luar biasa, mergono amal pasar amal kok gitu. Ya berarti pasar amalnya besok harus tiap hari Pak Gun. Oh enggak, ini kan hanya dolanan di sini. Yang keenam, jangan menyerah dan jangan ragu-ragu. Ketika ada rintangan, ketika kita itu pengen sukses itu pasti ada rintangannya. Pasti ada rintangannya, nggak mungkin kalau kita sukses itu tanpa rintangan. Dan yang terakhir adalah kita selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini yang kuncinya itu justru di situ. Doanya bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Arab, itu biasa sebagainya. Bahasa Indonesia juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa Arab pokoknya bahasa Jepang,
Bahasa Korea juga bisa juga. Bahasa Jawa juga bisa. Duh Gusti, paringono jodoh. Bisa zaman saya masih muda itu. Duh Gusti paringono jodoh sing ayu, sugih, nak tunggal, kongkole wis tuwa banget. Nah, gitu ya. Bapak-bapak, karena ini pas salamannya itu ibu sudah nunggu. Mohon maaf. Cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Imam Pemadianta atas materi ilmunya pada ini. Sarjana Psikologi dan HRP itu memang beda bahasanya, deh. Mudah dipahami, kadang juga sulit juga. Pak Iman ini kan HRP ini, kalau butuh kerjaan hubungi Pak Iman langsung, tapi tesnya sangat sulit, terutama tentang agama Islam. Oke. Untuk pengumuman hari ini, mohon bantuan lagi, pemuda, remaja, ada persiapan pasar amal bersifat terakhir, kita akan mengeluarkan barang dan ditata di meja etalasenya. Terima kasih yang tadi malam sudah ikut andil untuk mempersiapkan pasar malam, luar biasa, sampai tengah malam juga. Terus nanti mohon Bapak Ibu bisa menghadiri kajian pasar amal pada pagi hari ini yang insya Allah dimulai dari jam 8, kemudian dilanjutkan dengan bazar pasar amalnya. Harganya yang ditawarkan sangat murah. Nanti bisa dilihat di tempelan itu, yang di kantung itu harganya sangat terjangkau karena kita misinya adalah amal. Oke, marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah.